269 anak di Indonesia mengalami kasus gagal ginjal akut. Bahkan dari 269, 157-nya itu dinyatakan meninggal dunia. Ini data per 26 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Sebetulnya penyebabnya ini apa? Apakah memang betul karena pencemar yang ada di dalam obat sirup atau ada faktor lain di luar itu? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Kasus gagal ginjal akut misterius kini tengah menghantui seluruh keluarga di Indonesia. Penyakit mematikan yang menyerang sejak akhir Januari 2022 dan mulai meledak di bulan Agustus 2022 ini telah menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Dari hasil rilis Kementerian Kesehatan per tanggal 26 Oktober 2022, telah ditemukan 269 kasus gagal ginjal akut pada anak, 157 anak meninggal dunia, 73 anak masih mendapatkan perawatan, dan 39 anak dinyatakan sembuh. Dari sebaran kasus yang ada di DKI Jakarta, masih menduduki posisi tertinggi dengan 57 kasus, sementara Jawa Barat 36 kasus, Aceh 30 kasus, Jawa Timur 25 kasus, Sumatera Barat 19 kasus. Provinsi-provinsi ini menduduki posisi 5 besar kasus gagal ginjal akut pada anak. Sisanya tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Hubungan dengan kasus gagal ginjal akut progresif ini yang diduga dengan kaitan dengan cemaran EG dan DEG, Badan POM telah melakukan respon cepat. Kami sudah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan, sampling, pengujian, dan pemeriksaan. Ya, ini tentunya untuk mengantisipasi berbagai hal. Kami juga telah menemukan perusahaan atau produsen produk farmasi yang memproduksi sejumlah sirup dengan bahan baku propilen glikol yang tercemar EG dan DEG yang jauh melebihi ambang batas yang dibolehkan, ya, sehingga ini masuk ke arus penindakan, ya. Berdasarkan temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, industri farmasi oleh Badan POM telah diberikan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali, dan pemusnahan. Nah, selanjutnya terhadap pelanggaran ketentuan dan persyaratan dari CPOB ini, kedua industri farmasi setelah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat CPOB untuk fasilitas produksi cairan oral non beta-lactam, artinya cairan, ya, sediaan cairan. Dan demikian seluruh izin edar produk cairan oral non beta-lactam tersebut dari kedua industri farmasi itu telah dicabut, ya. Untuk itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah tegas agar tenaga kesehatan dan masyarakat sementara waktu tidak memberikan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup kepada anak-anak. Sebab diduga kuat penyebab awal kemunculan penyakit mematikan ini adalah cemaran yang ada dalam sejumlah obat sirup. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Yang keempat, peresepan obat puyer tunggal hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis berdasarkan berat badan, kebersihan, pembuatan, dan tata cara pemberian. Kemudian himbauan kami bagi masyarakat, yang pertama, masyarakat untuk sementara waktu agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan Badan POM.
apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah penyakit ini disebabkan oleh etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat dalam sejumlah obat-obatan sirup? Mengapa baru kali ini berjangkit? Padahal masyarakat sudah sangat akrab dengan sejumlah obat penurun panas atau mengatasi demam pada anak yang dijual bebas. Langkah kami tertuju ke Kampung Rawageni, Depok, Jawa Barat. Tepatnya di kediaman Ibu Soleha dan keluarga. Diketahui Azkia, putri bungsu Ibu Soleha, tak tertolong setelah divonis gagal ginjal akut. Saat ini kita akan menuju ke rumah Ibu Soleha, seorang warga asal Depok, Jawa Barat, yang menurut informasi anak dari Ibu Soleha ini meninggal dunia karena terkena gagal ginjal akut. Kita akan coba dengarkan cerita utuhnya sebetulnya seperti apa. Kita akan temukan faktanya. Kepada tim fakta, Ibu Soleha menceritakan kronologis bagaimana awal mula putrinya divonis mengalami gagal ginjal akut. Menariknya, jenis obat-obatan yang dikonsumsi Ananda Azkia tidak termasuk ke dalam 5 jenis obat yang sempat dilarang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Kakak Kia ini kalau, mohon maaf sebelumnya Bu ya, kalau kami harus bertanya ini ke Ibu Soleha. Semoga Ibu berkenan juga untuk bercerita ke kami Bu. Kakak Kia itu gimana sih Bu awal ceritanya tuh yang menimpa Kakak Kia itu kayak apa? Anak saya itu awal mulanya itu panas di hari Kamis malam jam 3 malam sama pilek. Panasnya itu sampai ke 40 derajat. Sampai 40 derajat? Betul. Akhirnya karena di jam 3 malam itu kami juga susah untuk nyari dokter. Saya memberikan anak saya itu obat yang biasa sedia di rumah, yaitu saya kasih paracetamol dan obat flu anak. Di situ setelah minum paracetamol sama obat pilek itu, anak saya itu panasnya alhamdulillah tidak berkelanjutan. Sehingga di hari Jumat sama hari Sabtunya pagi itu anak saya bisa bermain seperti biasanya, melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti bermain bersama teman, bercanda, nonton televisi, biasa aja kegiatannya. Tetapi di hari Sabtu di jam 3 malam juga sama jamnya, anak saya itu muntah-muntah hebat. Sampai muntah-muntah itu sebanyak 15 kali. Di jam 9 malam di hari Minggu tanggal 9 Oktober, saya sama suami membawa anak saya ke IGD Rumah Sakit Bunda Aliyah. Di hari Seninnya di tanggal 10 Oktober itu dokter visit, dan kebetulan dokter tuh visitnya tuh pagi. Dan kebetulan juga saya dalam keadaan buka pampers anak saya. Terus saya baru ingat, saya baru cerita, dokter, anak saya kok sampai sekarang pampersnya masih kering dan tidak pipis. Di hari Sabtu kemarin pas awal muntah-muntah sampai sekarang anak saya tidak pipis. Dokternya langsung curiga, langsung berkata seperti ini, kata saya, Ibu, takutnya anak Ibu kena gagal ginjal. Dan betul prediksi dokter bahwa anak saya itu menderita gagal ginjal akut stadium 3. Waktu, maaf ya Bu, sekali lagi saya harus bertanya, ketika dokter mengatakan bahwa anak Ibu gagal ginjal akut tuh apa Bu? Sempat kaget atau seperti apa? Karena Bukan kaget lagi. Kalau melihat riwayat hidup dari Kakak Kia itu gimana sih Bu? Bukan kaget lagi, kayak disambar petir, kayak dunia itu mau runtuh. Bukan kaget lagi, karena anak saya itu anak yang sangat sehat sekali dan tidak ada riwayat penyakit yang parah. Kalau panas pilek itu menurut saya wajar, karena yang lain juga sering kalau anak kecapean panas pilek. Di situ saya juga tidak menyangka bahwa anak saya itu didiagnosa penyakit ini gitu kan. Dan sampai sekarang ini saya belum tahu kenapa anak saya bisa didiagnosa penyakit seperti ini gitu kan. Sebelum Kakak Kia ini harus berjuang melawan sakit gagal ginjal akut ini, sempat mengkonsumsi apa saja sih Bu? Itu dia sempat mengkonsumsi obat panas itu, paracetamol sama obat pilek gitu. Tidak pernah saya kasih obat yang aneh-aneh. Yang selalu saya sedia yaitu obat panas sama batuk pilek itu saja. Dilepaskan di titik kematian yang sangat cepat gitu. Seminggu itu kayak benar-benar kayak busuk panah gitu anak saya. Karena cepet banget dalam waktu seminggu anak saya sudah tidak ada dengan didiagnosa ya penyakit seperti itu. Itu yang saya awalnya tidak menyangka sama sekali. Dan inilah Azkia, bocah cantik yang baru berusia 3 tahun 8 bulan, yang akhirnya harus berpulang setelah mengalami gagal ginjal akut. Kakak Kia, mama mana mama? Meski telah kehilangan putri bungsunya,
Soleha tetap berterima kasih kepada tim dokter RSCM yang menangani dan berjuang bersama keluarga pasien, sekaligus berharap agar kasus gagal ginjal akut yang menimpa putrinya tidak dialami lagi oleh anak-anak yang lain. Dan air pipisnya pun sama sekali setelah cuci darah pun tidak keluar, sama sekali. Jadi semakin menurun. Semakin menurun. Ya, meskipun dokter sudah melakukan yang terbaik untuk saya, apapun dokter lakukan, saya juga melihat sendiri kerja dokter di rumah sakit RSCM tuh siang malam 24 jam tuh untuk kesembuhan anak saya. Semua sudah berjuang Semua ya, Bu, sudah berjuang untuk kesembuhan betul, Akia ya. betul. Di malam minggunya kami dipanggil oleh tim dokter bahwa anak kami itu mengalami kritis yang sangat hebat. Di malam minggu hari Sabtu berarti. Jam berapa waktu itu, Bu? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Betul. Kondisinya itu seperti apa sih, Bu? Sudah tidak bisa merespon sama sekali, sudah tidak bergerak, cuman masih bernapas dalam keadaan dipasang ventilator dan sudah mulai ngorok gitu kan. Kita panggil sudah tidak sudah tidak ini sama sekali gitu. Terus di hari minggunya di tanggal 16 Oktober kami dipanggil lagi, ternyata anak kami kritisnya sudah mulai hebat. Dan sempat pendarahan jantung juga. Terus di jam 8.20 anak kami dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi cukup cepat sekali perburukannya. Selama 11 hari ini saya tidak pernah melewatkan untuk berziarah ke anak saya. Bahkan kemarin saking kangennya sehari 3 kali. Karena semakin hari itu Mas semakin kangen. Rindu itu semakin tambah, bukannya semakin berkurang. Jadi semakin kesini saudara udah pada pulang, teman-teman sudah pada punya kegiatan masing-masing. Semakin berasa dengan ketidakhadiran anak saya ini gitu. Jadi bukan semakin lupa, malah semakin sulit untuk melupakan. Susah diungkapin, makin berat. Sini itu makin nyesek gitu. Kangennya minta ampun Mas, aduh jangan sampai ada yang seperti saya gitu, kehilangan anak yang sangat dicintai gitu. Untuk sementara waktu, etilen glikol dan dietilen glikol dituding menjadi penyebab bagi kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Diduga, cemaran ini muncul pada produk obat sirup yang menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol sebagai bahan pelarut obat. Duka masih bergelayut di wajah Yusuf Maulana saat menyambangi pusara putrinya Emira Tatiania di pemakaman Dusun Samben Argomulyo, Sedang Bantul, Yogyakarta. Emira Tatiana, putri bungsu Yusuf, meninggal dunia akibat gagal ginjal akut sebagaimana hasil diagnosa dokter ahli di RS Dr. Sarjito, Yogyakarta. Jadi pada hari Jumat, Sabtu, tanggal berarti 16 ya, 16-17 dia masih aktivitas sama ibunya, masih biasa ikut kegiatan di kampung yang TPA kalau di sini itu ya. Sabtu paling dia hanya ini saja, dia makan bagus ininya, lahap gitu ya, dia sudah empasi yang kami bikin sendiri ditambah beberapa yang sudah standar umum ya, tapi sudah melewati BPOM semua. Nah, hanya pada saat itu memang dia bobok tidak begitu nyenyak Mas ya, dan pada saat diberikan ASI malam-malam dia tidak seperti biasanya, suka dipeh kalau bahasa Jawanya itu, tidak ditolak, tidak seperti biasanya. Memang waktu itu istri saya dan satu rumah ini gerges ya, sakit bapil itu batu bilang. Dia yang terakhir, saya dan istri saya gitu ini. Nah, pada saat itu dia masih sehat aja. Lalu hari Minggu ada mulai muncul memandang ke satu titik gitu. Jadi kayak melihat tapi saya gini-gini. Tapi itu intensitasnya tidak begitu lama ya. Belakangan waktu masuk di rumah sakit kata tenaga medis itu namanya kejang. Jadi juga ini sekaligus konfirmasi dan klarifikasi, karena ada beberapa netizen ketika pemberitaan tentang kami muncul, mereka kok kejang dibiarkan. Maksudnya adalah mereka menatap satu titik, tapi intensitas sebentar itu. Nah, yang belakangan kami tahu itu kejang. Kami pikir itu kayak orang tua dulu, itu stip apa itu ya. Dia peringan demam sampai hari Minggu itu masih lahap. Wah, cuma bobo aja keganggu itu ya. Memang
pada saat itu kami berpikir ini kayaknya dehidrasi deh karena konsumsi ASI-nya berkurang. Sampai hari Senin ini titik yang menurut kami ini signifikannya, fase pentingnya. Masih pagi itu sarapan biasa dia dibikinkan sama ibunya, tapi sudah mulai intensitas menatap ke satu titik kosongnya lebih lama lagi, lama gitu, kayak melamun aja. Kami gini-gini kan juga diem itu ya. Rewel nangis-nangis tidak juga, suhu panas masih sekira 39-40an lah ya. Kami pikir itu stip aja. Lalu karena ASI tidak keluar, yang ini sebetulnya bukan sakit terparah, tapi ini kali pertama sejarah di istri saya dari 5 anak ini dia tidak keluar ya. Lalu sekira pukul 15.30an kami berikan sufor kali pertama itu ini ya. Jadi tidak ada sebelumnya paracetamol, obat sirup dan apapun, karena kami termasuk yang sangat hati-hati itu pemberian itu. Kalau nggak ada resep dari tenaga medis, dokter dalam hal ini nggak berani itu. Orang tuanya aja kalau nggak ada itu nggak berani, apalagi buat ananda kami. Ternyata nggak diberi sufor tidak ada efek ya, kayak masih haus gitu ini. Makin lemas, terus ya makin panas dan kemudian juga memandang ke satu titiknya lebih lama lagi gitu, kayak melamun itu ya. Udah gini-gini nggak efek. Jam 9-an, setengah 10 kami berikan yang kali keduanya juga ternyata lemes masih dan sebagainya. Kami putuskan coba bawa ke bidan terdekat. Ternyata bidan menyarankan ini harus ke rumah sakit. Akhirnya singkat kata kami bawa ke rumah sakit PKU Gamping di sana. Menjelang subuh kami sudah dirujuk ke Sarjito, tapi karena masih penuh di sana ruangan IGD-nya, kami diparkir dulu anak kami di PKU Kota itu ya, PKU Pusat. Sampai hari Selasa maghrib ya, ada ruang. Di sana juga sudah masuk ruangan PICU PKU Kota itu, lalu dipindah ke ke Rumah Sakit Sarjito. Yusuf mengikuti betul bagaimana para dokter di Rumah Sakit Dr. Sarjito amat berhati-hati dalam merumuskan penyebab gagal ginjal akut yang diderita anaknya. Apalagi dia amat berhati-hati dalam memberikan obat-obatan kepada anak. Sementara menurut pakar nefrologi anak Rumah Sakit Dr. Sarjito, Dr. Retno Palupi, dari 7 kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian, 5 pasien anak diantaranya mengkonsumsi obat berbentuk sirup dan 2 lainnya tidak mengkonsumsi obat-obatan sama sekali. Ini kan dari 13 pasien ya, maaf, kami masukkan yang 1 pasien discharge itu. Sebenarnya yang sirup ada 5 yang diberikan sirup. Yang sirup ya. Sedangkan yang lain ada berbagai macam obat. Yang tidak sama sekali minum itu ada 2. Ya. Jadi 2 yang sama sekali tidak minum obat, apapun itu bentuknya. Tapi yang sirup ada 5. Selebihnya Ketua IDAI Yogyakarta, Dr. Tunjung Wibowo menyebutkan semua kemungkinan masih dalam proses penelitian. Meski begitu, pihaknya memastikan dugaan gagal ginjal akut baik melalui ASI maupun virus tidak benar. Ya, satu yang harus diketahui bahwa gagal ginjal itu penyebabnya banyak gitu ya. Gagal ginjal itu penyebabnya banyak, dari kekurangan cairan saja bisa menyebabkan gagal ginjal. Semakin kecil individunya, itu semakin mudah gagal ginjal. Semakin muda usianya itu, semakin sensitif ginjal itu ya. Saya dokter bayi ya, sehingga bayi-bayi itu kalau kita merawatnya nggak benar, ada infeksi dan sebagainya, mudah juga terjadi gagal ginjal. Satu itu. Kemudian masalah ASI. ASI itu prosesnya juga seperti tadi, bahwa ASI itu terbentuk dari menyaring darah ibu untuk dibuat menjadi ASI. Gitu. Ada proses seperti itu. Jadi untuk yang tertentu yang dimakan ibunya, tidak serta-merta yang ada di darah ibunya itu langsung nanti akan masuk ke ASI semua, enggak. Jadi ada sistem penyaringan di mana obat-obat tertentu pun itu kan dia tidak akan masuk banyak gitu ya. Hanya sedikit sekali kadang masuknya. Sehingga kalau asumsinya itu tadi misalnya ibunya yang minum sirupnya atau minum obat yang mengandung itu ya, ethylene glycol itu, harusnya ibunya dulu yang gagal ginjal sebelum ke bayinya. Ya, karena untuk masuk ke bayinya itu kan perlu kadar yang tinggi sekali itu di dalam darahnya. Karena ada penyaringan tadi itu sebelum jadi ASI. Ya. Nah, ini kan
juga di kasus itu tidak terbukti ibunya minum itu ya, tidak ada ibunya minum yang kemungkinan mengandung itu juga tidak ada, sehingga mungkin pada bayi ini bukan masalah intoksikasi karena itu ya, mungkin masalah lainnya masih sangat mungkin. Memang penyebabnya banyak. Penyelidikan atas penyebab terjangkitnya ratusan anak oleh gagal ginjal akut misterius masih terus diselidiki pihak-pihak berwenang. Selain melakukan pencegahan dengan mengeluarkan sejumlah imbauan untuk tidak menggunakan obat-obatan cair atau sirup pada anak sementara waktu. Razia obat-obatan juga dilakukan di berbagai daerah. Dalam upaya penarikan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah obat yang izin edarnya telah dihentikan. Saya kira pemerintah dengan kehati-hatian, maka sekarang hanya membolehkan produk sirup yang tanpa pelarut ya. Jadi bukan tidak lagi membolehkan produk sirup, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah dibolehkan produk sirup yang tidak menggunakan 4 jenis pelarut tersebut ya. Propilen glikol, polyethylene glikol, glycerin, dan sorbitol. Ada sejumlah temuan yang didapatkan oleh BPOM sebagai lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat di Indonesia. Di antaranya soal impor bahan tambahan dari obat yang akan diproduksi, yang tidak farmastikal atau dengan kata lain tidak didasarkan pada syarat untuk impor bagi kebutuhan farmasi. Bu Penny, salam kenal, saya Vita dari program Fakta TV One, Bu, program investigasi. Kita boleh sambil jalan, Bu, ini untuk program khusus, Bu. Jadi saya ingin konfirmasi, ini betul bahwa gagal ginjal akut ini disebabkan karena obat sirup itu, Bu? Saya ingin konfirmasi dulu. Ya, gini, penyebab dari gagal ginjal akut di mana korbannya anak-anak kita yang sangat banyak ini tentunya harus dilihat satu persatu ya, ininya ada apa, dilakukan penyelidikan lebih jauh ya. Nah, Badan POM tugasnya adalah melihat salah satu sebab. Salah satu sebab bisa dimungkinkan adalah obat. Dan tugasnya Badan POM untuk melakukan pembuktian bahwa memang karena obat tersebut. Oke, nah salah satu dari obat itu indikatornya dari mana, Bu? Di satu sisi kami sudah mendapatkan ada obat, ya, hasil sampling pengujian ini, keceploh. Ada obat yang memang... Sebentar, Bu, kita stop dulu aja, Bu. Boleh? Ada obat yang memang memiliki kadar yang sangat tinggi dari batasnya, ya. Jadi mempunyai kandungan pencemar yang sangat tinggi, malah bukan pencemar lagi, itu udah bagian dari komposisi yang sangat besar. Oke. Jadi ini ada bisa indikasi bahwa ini bisa Ya. menyebabkan kematian. Bu, ini yang harus saya tanyakan ke Bu Penny, Bu. Saya sempat ke lapangan, Bu, wawancara dengan korban, dengan keluarga korban gagal ginjal akut. Ini ada balita berusia 7 bulan, Bu, yang tidak mengkonsumsi sama sekali obat sirup itu. Tapi hanya mengkonsumsi ASI, kok bisa ya, Bu, yang kena gagal ginjal akut itu gimana? Makanya saya bilang, sebabnya pasti multi cause ya, dari setiap kematian. Badan POM adalah selalu meneliti satu-satu ya. Pasien ini dikaitkan dengan obat, apakah mungkin iya gitu ya. Itulah, tapi kita harus temukan dulu obat yang tidak memenuhi syarat itu. Kita sudah menemukan kan, ada 2 obat ya, dengan 3 macam, 4 macam tapi ya. Dua jenis obat tapi 3 macam sediaan. Itu yang sudah jelas dia kandungannya sangat tinggi sekali. Jadi tapi kemudian kita akan kembalikan lagi ya ke pasien yang meninggal atau sakit itu, apakah dia mengkonsumsi obat tersebut. Nah, itu sehingga dilihat lagi apakah mungkin ada causal relationship-nya ya. Jadi bisa jadi ini satu obat memang tidak memenuhi persyaratan dan bisa dan dimungkinkan dengan konsentrasi yang tinggi itu membuat kematian ya, sakit atau kematian. Tapi belum bisa disebutkan bahwa ini penyebab dari kematian seseorang atau keseluruhan dari penyakit gagal ginjal. Jadi salah satu saja, Bu ya. Tapi untuk makanan itu bisa jadi sumber juga, Bu. Kalau penemuan dari BPOM sejauh ini seperti apa? Apakah ditemukan juga zat pencemar di makanan begitu, Bu? Enggak, tidak ada. Tidak ada ya, Bu ya. Tapi ini masih akan terus didalami lagi. Untuk makanan sampai saat ini aman karena mereka menggunakan sorbitol ya, glycerin dalam konsentrasi yang masih aman ya. Ternyata kalau PEBG tidak digunakan di dalam pangan. Bu, zat pencemar yang ada di obat sirup yang beredar itu, Bu, itu ditemukan sejak kapan sih, Bu, sebetulnya, Bu? Ini pertanyaan publik, Bu. Zat pencemar? Iya. Ya ini saat kejadian ini. Baru Ya. tahun ini? Di saat kejadian ini, setelah Bu? kejadian Oh, di ini bulan kita melakukan, apa? karena kan nggak ada ketentuan, tadi sudah disebutkan kan, saya sampaikan.
tidak ada ketentuan dalam standar untuk Badan POM melakukan pengawasan terhadap pencemar tersebut. Itulah sekarang yang saya minta untuk merevisi Farmakope Indonesia sehingga unsur pencemar ini juga masuk ke dalam standar yang ada sehingga Badan POM bisa melakukan pengawasan. Jadi jangan dikatakan bahwa Badan POM tidak melakukan istilah apa tadi ya, itu ya. Artinya pengawasan tetap terus dan Pengawasan selalu sudah dilakukan ya Bu dengan ya. kuat, hanya standarnya harus dilengkapi sehingga kita bisa mengarah pada Oke, pencemar-pencemar nah Bu, ini. tadi kan Ibu sempat dikonvers bahwa bahan pencemar itu kan dari bahan bakunya itu Bu. Bahan baku itu proses pengawasannya tanggung jawab siapa dan di mana Bu? Khusus untuk bahan baku yang pharmaceutical harusnya di Badan POM. Nah, bukan bahan baku, kalau ini kan bahan tambahan ya. Oke. Kalau bahan tambahan pelarut ini ya Yang saat zat pencemar ini ya Bu ya? Oke. pemasukannya tidak ada di dalam Badan POM. Terus Sehingga gimana? Bisa jadi yang masuk itu tidak pharmaceutical yang digunakan ya, yang digunakan oleh produsen yang konsentrasinya tinggi di produk itu tidak pharmaceutical. Dan itu bukan di bawah kendali Badan POM saat ini karena masuknya bukan melalui SKI Badan POM. Kami mengharapkan semua bahan baku, bahan pelarut yang digunakan oleh industri farmasi dimasukkan melalui surat keterangan import Badan POM sehingga Badan POM bisa mereview sebelumnya dan memastikan dan juga tentunya memberikan efek tanggung jawab ya, efek takut dari para produsen para ini untuk tidak seenaknya tentunya ya mengimport ya dan menggunakan untuk Berarti dari industri farmasi itu Bu ya. Nah, Ya. pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu. Ini kan kita tahu bahwa sekarang ini ada pendatangan obat ya Bu ya dari Singapura. Itu seperti apa penjelasannya Bu dan bagaimana untuk produksi obat di dalam negeri sendiri? obat untuk antidotnya Iya, itu. Kenapa harus kita impor dan lain sebagainya? Ya, tentunya berarti obatnya itu belum diproduksi dalam negeri, Iya. belum juga diimport mungkin Iya. ya. Obat Kesiapan baru Indonesia mungkin. seperti apa? Nah, karena masuknya sekarang secara SAS ya melalui Kementerian Kesehatan, ya tidak melalui Badan POM ya itu masuknya karena masuknya cepat masih donasi dan sebagainya. Oke. Tentunya ke depan kita lihat tentunya untuk industri juga siap untuk melakukan. Saya kira saya belum tahu ya kita formulasinya seperti apa. Tapi ya dengan demikian nanti Kementerian Kesehatan tentunya akan mengambil langkah-langkah sehingga industri juga akan melakukan import mungkin dan juga membuat produksi dalam negeri. Menurut Menteri Budi Gunawan, selain langkah pencegahan, langkah untuk penyembuhan, menolong pasien anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut wajib untuk dilakukan. Jadi begitu kita tahu penyebabnya apa, toksiknya apa, kita mencari obatnya kan untuk para balita yang udah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Femopizol. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar kan ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya dari 10 pasien di RSCM ini ternyata kondisinya jadi stabil kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi supaya nanti pasien-pasien yang ada sekarang karena kita udah tahu penyebabnya apa itu bisa diobati. Mudah-mudahan ini nanti bisa menurunkan fatality rate-nya. Kan sekarang dari 100 yang masuk 55 wafat gitu kan 55%. Mudah-mudahan nanti dengan pemberian obat ini yang sudah diuji coba di hari ketiga nih sekarang di RSCM bisa nanti menurunkan. Jadi selain kita cegah sumber penyakitnya, kita juga melakukan terapi dari sisi obat-obatan. Apakah sebenarnya etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG itu? Berbahayakah bagi manusia? Mengapa cemaran tersebut sampai bisa masuk dalam obat-obatan yang seharusnya aman dikonsumsi anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab. Tim Fakta pun kembali melakukan penelusuran. Kali ini kami menemui Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, pakar farmakologi klinik dan terapeutik Universitas Indonesia, sebuah bidang keilmuan yang mengkhususkan diri dalam mengkaji dan menerapkan pemakaian obat secara tepat pada pasien. Sebetulnya EG-DEG itu digunakan untuk apa sih Prof? Kita boleh sambil jalan Prof?
Jadi pada mesin misalnya radiator mobil dipakai sebagai pendingin maupun mencegah supaya temperatur air itu jangan terlalu tinggi gitu. Oh, jadi biasa digunakan untuk radiator ya? Sebenarnya untuk mesin, bukan untuk dikonsumsi manusia. Nah, itu kok bisa ada di dalam obat? Kalau obat dibuat, itu tentu ada proses. Artinya ada tangan manusia di situ yang ini pabrik, ya mesin dan macam-macam. Nah, itulah dia ada batas keamanannya, batas toleransinya ada. Tapi ya di atas itu ya tentu tidak diperbolehkan karena berbahaya ya untuk dikonsumsi manusia. Nah, kalau misalnya itu memang digunakan untuk mesin, terus kalau ada di kandungan obat sirup gitu, dampaknya apa ke manusia, Prof? Itu tergantung dosis, berapa banyak yang dimakan, kemudian berapa lama gitu ya. Oke, andai berapa kata sering. misalnya kalau di dalam batas aman efeknya bagaimana, kalau di atas batas aman efeknya gimana? Kalau batas aman yang sudah diperiksa itu yang sudah ditetapkan, memang tidak timbul efek apa-apa yang merugikan. Kalau di batas Tapi aman kalau ya? di atas itu ya bisa timbul efek keracunan ya. Nah, keracunannya itu ya kalau dari medis itu kita mesti lihat keracunannya itu yang pernah diketahui itu mempengaruhi susunan saraf pusat, mempengaruhi ginjal, mempengaruhi saluran cerna dan sebagainya. Ya. Sebenarnya ada 3-4 fase ya. Fase pertama susunan saraf pusat, lalu fase kedua adalah susunan jantung dan paru-paru, kemudian 3 ginjal, lalu yang keempat itu adalah fase yang sudah lewat, yang sudah lanjut. Ya, misalnya kerusakan saraf dan macam-macam ya. Nah, jadi fase pertama itu biasanya adalah muncul seperti orang mabuk. Karena itu kan alkohol. Ya, seperti orang mabuk. Jadi mabuk, kemudian mual, muntah dan sebagainya, itu yang kita lihat pada gejala awal. Sebenarnya itu gejala awal. Jadi artinya kalau kita cukup waspada bahwa ada gejala demikian yang kita lihat pada anak yang minum satu sirup atau apa, mestinya kita waspada. Tapi kadang-kadang atau seringkali datangnya ke rumah sakit sudah terlambat. Oke, penyebabnya bisa sampai ke gagal ginjal akut seperti yang terjadi saat ini, enggak sih, Prof? Betul, bisa timbul gejala. Kalau di atas batas normal itu tadi ya, kalau Iya. studi 0,8 tadi yang Prof sampaikan. Iya, tergantung toleransi atau daya tahan manusia itu juga. Tapi tergantung dosis. Kalau dosisnya tinggi, katakanlah 50 mg ya per desiliter, biasanya intoksikasinya sudah berat. Oh, jadi tergantung dosisnya. Dosis. Semakin tinggi dosisnya juga Dosis tingkat keparahan juga dosis semakin tinggi. menentukan. Dalam keracunan dosis menentukan, ya. Kalau kita minum bahan yang beracun, tapi kadarnya kecil sekali, nggak apa-apa. Ya, begitu. Gejala awalnya itu adalah mual muntahnya itu tadi. Mual muntah ya. Kemudian nanti baru fase ketiganya itu baru gagal ginjal. Di mana etilen glikol itu sudah lewat, sudah dimetabolisasi. Metabolisasinya itulah yang berbahaya. Jadi etilen glikol sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan batasnya di ambang Itu batas yang satu, normal tadi ya, dan Prof ya. kedua asal dia tidak dimetabolisasi. Tetapi kan masalahnya adalah badan manusia tuh memetabolisasi etilen glikol itu keluar hasil produk metabolisasinya yang beracun. Justru Andai kata tidak diubah dia, nggak ada keracunan. Kan itu mekanisme dari obat fomepizol itu kan. Obat antidotnya itu atau anti racun dari yang kita ramai sekarang dengan etilen glikol itu fomepizol kan, yang sedang diimpor atau sudah diimpor oleh Kemenkes ya. Itu kan cara kerjanya begitu, dia menghambat metabolisasi. Karena apa? Nanti etilen glikol yang tidak dimetabolisasi itu dibuang lewat urin. Tidak dimetabolisasi, dibuang lewat urin. Tetapi gagal ginjal, penyakit gagal ginjal kan bukan hanya disebabkan oleh etilen glikol. ada faktor lain. Ada penyakit lain Apa kan, itu, Prof? yang batu ginjal misalnya, atau penyakit-penyakit tertentu yang mengganggu ginjal, atau minum obat tertentu yang memang efek racunnya terhadap ginjal, Bisa nggak di sini, Prof? ya kan? Masalahnya utama jika kita perhatikan memang itu etilen glikol sebagai penyebab, dia tidak mesti hadir di paracetamol sirup kan? Sirup apapun bisa dong, betul kan?
sirup obat batuk, sirup obat pilek, sirup apa, kan bisa. Memungkinkan nggak penyakit gagal ginjal akut ini disebabkan di luar faktor karena zat pencemar di obat sirup, menurut Prof? Oh bisa, Bisa, banyak apa penyakit saja yang itu? begitu. Kalau orang kurang minum sehingga dehidrasi berat, orang hipotensi, tekanan darahnya turun sekali, ginjalnya rusak. Orang nggak minum ginjalnya bisa rusak. Itu keadaan yang sehat saja. Artinya bukan karena obat, bukan karena penyakit. Ya penyakit juga ada. Ya, penyakit sindrom nefrotik, penyakit radang ginjal, nggak bisa gagal ginjal. Terus Bisa, apa lagi? batu ginjal juga bisa. Ya banyak. Tapi saya kira itu mah terlalu luas. Masih jadi pertanyaan mengenai penyebab dari kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Karena fakta yang kami temukan di lapangan, ada korban yang meninggal dunia dengan diagnosa gagal ginjal akut ini setelah mengkonsumsi obat sirup. Tapi ada juga korban meninggal dunia dengan kasus gagal ginjal akut tidak mengkonsumsi obat sirup sama sekali. Sementara BPOM mengatakan bahwa salah satu penyebab dari kasus gagal ginjal akut dikarenakan obat sirup yang mengandung pencemar di atas batas normal. Pertanyaan dong, kok bisa obat sirup dengan pencemar di atas batas normal ini bisa beredar luas di pasaran? Jadi bagaimana pengawasan mengenai pembuatan hingga proses peredaran obat yang selama ini berlaku di Indonesia? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV.